Menurut Anda, apa peran generasi muda dalam bermedia sosial? Jangan hanya membaca judul, bandingkan dengan sumber lain, dan lakukan verifikasi sebelum membagikan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang sedang magang di KPU Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Goa, ruang edukasi kepemiluan yang menghadirkan informasi yang akurat, menarik, dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada episode kali ini, saya akan membahas tema media sosial pemilu dan kepemiluan, antara informasi, disinformasi, bersama saya, Asma. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa teman pemilih di podcast kali ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita, seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang sedang melaksanakan magang di KPU Kabupaten Goa. Tanpa berlama-lama, kita silakan narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Kepada narasumber, silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fardan Alsyamurab, biasa dipanggil Fardan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang sedang magang di KPU Kabupaten Goa. Senang bisa berbagi informasi mengenai pentingnya bijak bermedia sosial dalam berdemokrasi, Bu. Oke. Baik teman pemilih, mengawali diskusi kali ini, saya mau bertanya, menurut Anda, mengapa media sosial menjadi sangat berpengaruh dalam pemilu maupun pemilihan? Karena media sosial dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi kepemiluan. Selain itu, masyarakat perlu mengantisipasi berita-berita atau informasi hoax yang ada di media sosial tersebut, Bu. Baik, berarti media sosial ini sangat betul berpengaruh karena sebagai jembatan untuk dapat memahami antara pemilu dan pemilihan lebih mudah dan lebih cepat serta mungkin lebih akurat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa perbedaan informasi, misinformasi, dan disinformasi menurut Fardan? Sepemahaman saya, Bu, informasi adalah sebuah data yang benar atau dapat dipertanggungjawabkan. Terus disinformasi itu, Ibu, informasi yang tidak benar atau masih keliru, Ibu. Belum tentu itu ada atau itu sebuah fakta. Itu bisa jadi sebuah informasi palsu. Terus misinformasi, Bu, dia informasi yang disebarluaskan tetapi kebenarannya masih dipertanyakan atau masih keliru, Bu. Oke, baik. Perbedaan antara informasi, misinformasi, dan informasi itu sendiri. Apa sih kira-kira dampaknya terhadap demokrasi kita yang ada di Indonesia? Disinformasi, seperti yang saya sampaikan tadi, disinformasi dapat memecah persatuan, menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, Bu. Memengaruhi pemilihan pemilih secara tidak sehat dan dapat memicu konflik, Bu. Berkaitan dengan dampak terhadap demokrasi, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara masyarakat mengenali informasi yang benar? Bagaimana menurut Fardan? Kalau menurut saya, Bu, pastikan sumbernya resmi, cek tanggal publikasi, jangan hanya membaca judul, bandingkan dengan sumber lain, dan lakukan verifikasi sebelum membagikan informasi, Bu. Oke, berarti kita harus mengecek dulu kepastian dan kebenaran setiap informasi yang kita dengar ataupun kita lihat di media sosial berkaitan dengan pemilu dan pemilihan sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah magang di KPU Goa, menurut Anda apa peran KPU dalam hal
penyampaian informasi itu sendiri? Peran KPU aktif menyampaikan informasi resmi melalui kanal komunikasi yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Goa, melakukan pendidikan pemilih, serta mengajak masyarakat menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Oke. Nah, sebagai anak muda, menurut Anda, apa peran generasi muda dalam bermedia sosial? Peran generasi muda harus menjadi agen literasi digital, menolak penyebaran hoaks, mengedukasi lingkungan sekitar, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan bijak. Berarti generasi muda ini harus pandai untuk menggunakan informasi itu secara bijak. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan penutup. Apa pesan penutup di podcast yang Anda ingin sampaikan ke masyarakat, khususnya teman pemilih yang ada di Goa ini? Pesan saya, saring sebelum di-sharing. Jadikan media sosial sebagai media edukasi, bukan ruang penyebaran fitnah. Mari sukseskan pemilu damai, jujur, dan berintegritas. Dari pesan penutup narasumber kali ini, artinya kita sebagai anak muda harus lebih bijak menggunakan media sosial, diawali dengan saring sebelum sharing. Jadikan media sosial sebagai ruang edukasi, bukan ruang penyebaran fitnah. Mari sukseskan pemilu yang damai, jujur, adil, dan berintegritas. Terima kasih atas ilmu dan penjelasan yang sangat bermanfaat pada kesempatan kali ini. Semoga teman pemilih dapat menambah wawasan tentang pentingnya memilah informasi di media sosial selama tahapan pemilu maupun pemilihan. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan penonton podcast KPU Kabupaten Goa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.